Hai semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di video reaction saya kali ini guys. Oke, mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok berita tentang ini ya. Australia caplok pulau milik Indonesia, 3.000 nelayan Indonesia ditangkap. Jadi ini beritanya Australia caplok pulau milik Indonesia yang bernama Pulau Pasir ya ini. So, jangan lama-lama lagi, mari sama-sama tengok video ini. Let's go. Halo friend, kembali lagi di Amanda Channel. Nah, ini ada berita, jadi polemik gugusan Pulau Pasir, ya kan? Kemarin-kemarin baru-baru ini, akhir-akhir ini, minggu-minggu ini, media Indonesia heboh karena ada Pulau Pasir di selatan Pulau NTT atau Nusa Tenggara Timur. Itu ada pulau yang diklaim oleh Australia, friend. Dan kita belum ada tindakan apa-apa. Jangan hanya slogan NKRI harga mati, jangan hanya slogan loh, friend. Ini pulau sudah dicaplok, jangan harga mati mulu. Nah, makanya namanya alutsista itu penting. Tujuannya buat apa? Ya seperti ini, kalau pulaunya satu persatu dipretelin oleh negara luar, kita nggak ada perlawanan, hanya dianggap kaleng-kaleng, gimana dong? Seperti Linggitan, ya kan, sudah dicaplok Malaysia. Ambalat juga sudah dicaplok Malaysia. Dan sekarang ada Pulau Pasir atau Ashmore Reef juga akan dicaplok Australia, friend. Gimana nih? Gimana? Jangan hanya slogan NKRI harga mati gitu loh. Nanti Papua kelar sekalian. Nggak boleh lah, friend, seperti itu. Kasihan para pendahulu kita, para pahlawan kita menyatukan Nusantara ini dengan keringat dan keberanian. Kalau melepas saja gampang gitu loh, bre. Mari kita bahas beritanya, di mana polemik gugusan Pulau Pasir atau Ashmore Reef antara Indonesia dan Australia masih berlangsung hingga saat ini. Apakah Indonesia berani melawan Australia? Ya nggak berani. Kalau alutsista kita kalah jauh, nggak usah melawan Australia daripada rakyat yang dikorbankan seperti itu. Oke lah, friend, dilanjut. Meski demikian, tak banyak masyarakat yang mengetahui karena polemik rebutan gugusan Pulau Pasir tidak seheboh kasus Sipadan dan Linggitan atau juga Blok Ambala. Dua kasus terakhir ini melibatkan Indonesia dan Malaysia, iya kan? Nah, kita kembali ke gugusan Pulau Pasir di Laut Timor, terletak sejauh 320 km dari pantai barat Australia, utara Australia. Namun secara geografis hanya 140 km di sebelah selatan Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Jadi begini, kalau dari Australia itu jaraknya 320 km, biar kalian paham. Tapi kalau dari NTT itu hanya 140 km. Lebih dekat dengan NTT lah. Nah, berdasarkan sejarah, sebelum zaman kolonial Belanda, gugusan Pulau Pasir yang kini disebut dengan Ashmore Reef sebenarnya merupakan integral dari bangsa Indonesia. Jadi ini milik Indonesia, ya, bukan milik Australia, ya. Mimin garis bawahi ya. Dulu itu, bre. Tapi sekarang mau dicaplok. Nah, kira-kira menurut kalian bagaimana? Apakah ini perlu dibiarkan diberikan ke Australia atau kita pertahankan kira-kira? Nah, bagaimana menurut kalian? Silahkan baku hantam di kolom komentar. Gugusan Pulau Pasir atau Australia menyebutnya Ashmore Reef memang tidak banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia. Berdasarkan Tempo dulu, ya, klaim itu diindikasikan dengan banyaknya nelayan tradisional Indonesia yang sudah sejak lama beroperasi di sekitar gugusan Pulau Pasir sampai ke daratan Brome, Australia untuk mencari ikan. Di samping itu juga terdapat kuburan-kuburan para leluhur Rote dan bermacam artefak lainnya di gugusan Pulau Pasir. Di pulau itu juga dijadikan sebagai lokasi beristirahat nelayan Indonesia setelah semalam suntuk menangkap tripang dan ikan di kawasan perairan Pulau Pasir. Jadi Pulau Pasir ini nenek moyang kita dulu yang mengistirahati atau mampir ke pulau ini untuk ngopi-ngopi, ya kan, istirahat karena habis nyari ikan trupang di zaman dulu. Pulau Pasir sering digunakan sebagai tempat transit nelayan-nelayan Indonesia dari kawasan lain ketika mereka berlayar jauh ke selatan Indonesia, seperti ke perairan Pulau Rote. Namun semenjak dilakukan ada nota kesepahaman MOU antara Indonesia dan Australia pada tahun 1974, Australia justru langsung mengklaim bahwa Pulau Pasir itu miliknya. Hal ini merugikan Indonesia secara langsung, ya, Bre. Nah, pengamat hukum internasional dari Universitas Nusa Cendana Kupang, Tadeus, menilai bahwa
ada kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1974 saat ada MOU tersebut. Jadi ada kesalahan. Dalam MOU tahun 74 itu pemerintah Indonesia menyerahkan kepada Australia untuk membantu mengawasi Pulau Pasir itu untuk kepentingan konservasi. Jadi secara tidak langsung saat itu Indonesia menyerahkan Pulau Pasir kepada Australia. Hal ini yang kemudian menjadi masalah hingga saat ini, kata dia, ya kan. Kemudian pada tahun 1976, pemerintah Australia kembali mengklaim bahwa Pulau Pasir yang secara garis pantai masuk teritori wilayah Indonesia menjadi milik Australia, Bren. Klaim itu yang kemudian menjadi polemik berkepanjangan soal kepemilikan pulau itu. Nah, sekarang pulau itu miliknya Indonesia atau miliknya Australia, tapi disebutkan juga masih haknya Indonesia, ya kan? Bingung kan, Bren? Ya ini namanya NKRI, harga mati itu juga harus membela yang seperti ini gitu loh. Jangan dibiarkan, nggak boleh lah, Bren. Namun secara adat dan tradisi masyarakat sekitar, potensi laut di sekitar pulau itu seharusnya masih milik dimasuki masyarakat Nusa Tenggara Timur. Akan tetapi berdasarkan data dari Polda NTT pada tahun 2004 hingga 2006, ada kurang lebih 3.000 nelayan asal NTT yang ditangkap ketika memasuki kawasan itu. Jadi 2004-2006 3.000 nelayan dari saudara kita dari NTT ditangkap loh, Bren. Bahkan yang terakhir pada 2021 beberapa nelayan juga sempat ditangkap oleh kapal-kapal dan ditenggelamkan oleh polisi perbatasan di Australia. Bahkan karena dianggap nelayan di tahun 2021 kemarin melanggar batas negara dan menangkap ikan di perairan Pulau Pasir. Atas pembakaran sejumlah kapal nelayan asal Indonesia pada 2021 itu berujung pada kegusaran Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan Laksamana Muda TNI Adin Nurawaludin. Sebagai protes atas tindakan Australia tersebut, pihaknya kemudian membatalkan patroli bersama Australia Border Force. Pasalnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pernah menegaskan pentingnya peran negara dalam pengendalian kapal perikanan sebagai upaya menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan, seperti itu. Dan di sana itu terdapat potensi migas, Bren. Pulau Pasir beserta kawasan di sekitarnya diperkirakan memiliki kandungan migas, minyak dan gas bumi cukup besar sehingga terdapat eksplorasi migas di lokasi tersebut. Oleh karena itu Yayasan Peduli Timor Barat YPTB bersama dengan Pusat Penelitian Jubil Australia pada September 2022 kemarin mendesak pemerintah Australia segera menghentikan pengoboran minyak dan gas di perairan gugusan Pulau Pasir. Mereka mengkhawatirkan insiden seperti tahun 2009 kembali berulang. Saat itu kilang minyak Montara meledak sehingga merusak budidaya ratusan hektar rumput laut nelayan. Tak hanya itu, tangkapan ikan juga menurun. Sejumlah nelayan dan anak-anak luka-luka, bahkan meninggal akibat terlalu sering terkena minyak yang mengalir hingga ke perairan NTT itu. Usut punya usut, beberapa kawasan seperti Laut Timor Leste dan perairan di Pulau Pasir juga diketahui memiliki potensi gas bumi dan minyak yang jumlahnya diperkirakan mencapai kurang lebih 5 juta barel, Bren. Wow, banyak sekali loh, Bren. 5 juta barel di dalamnya, ya kan? Siapa yang nggak pengen kalau ada minyak 5 juta barel? Beruntung ini Australia, kalau kena Cina sudah diambil paksa loh, Bren. Itu tidak ada tawar menawar. Ini gitu. Nah, usut punya usut, dalam kenyataannya klaim atas gugusan Pulau Pasir bertentangan dengan hukum laut PBB, United Nations Convention on the Law of Sea atau UNCLOS tahun 82. Dalam konvensi ini dijelaskan bahwa bila jarak kedua negara kurang dari 400 mil laut, maka yang digunakan adalah median line atau garis tengah. Dalam kenyataannya, jarak antara Australia dan Timor Leste dan Indonesia kurang dari 400 mil, sehingga sepatutnya Indonesia mendapat hak yang sama di Laut Timor, seperti itu. Oke. Nah, Bren, itu tadi pembahasan admin seputar usuk punya usuk Indonesia dan Australia pada minggu-minggu ini. Nah, rebutan gugusan Pulau Pasir Asmoref yang dimana sebenarnya di sana itu dulunya milik Indonesia, tapi diambil paksa.
Oke guys, jadi itulah dia beritanya ini. Jadi ini beritanya apa namanya itu pulau pasir gitu ya, yang apa nih Australia katanya itu mengklaim gitu ya pulau pasir sebagai miliknya gitu. Jadi ini kalau jaraknya tuh memang lebih dekat di NTT, sebab ini tuh berdekatan dengan ini ya Nusa Tenggara Timur gitu. Dan ini pulau pasirnya ini memiliki potensi migas yang cukup besar juga guys. So pasti bernilai gitu ya dia punya pulaunya ini, pulau pasir ini gitu kan. So terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga. Oke, terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.